Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan berkah ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di agenda rutin kita ya setiap hari Jumat ketiga ini. Yang alhamdulillah di hari ini tidak ada halangan yang berarti untuk kita semua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita di pagi yang mulia ini berupa nikmat ilmu, nikmat kita dimudahkan untuk berkumpul untuk mencari ilmu. Para ulama ketika menyebutkan di antara keutamaan ilmu, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab beliau yaitu Al-Mandumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ketahuilah, inna afdhalal minan, sesungguhnya nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang paling agung adalah ilmun, yaitu ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini memiliki kriteria. Satu, yuzilu syakka anka wad-daran, akan menghilangkan keraguan darimu dan menghilangkan penyakit hati yang disebabkan karena syahwat. Masya Allah ini. Jadi Syekh di sini mengatakan bahwa ilmu agama yang bermanfaat. Apa ciri ilmu bermanfaat itu? Pertama kata beliau, akan menghilangkan keraguan dalam hati. Makanya orang semakin baik keilmuan tentang agama, maka semakin sedikit keraguan dia dalam beragama. Karena ya makhluk yang berusaha untuk menjadikan kita ragu dengan agamanya itu banyak sekali. Termasuk di dalamnya adalah setan. Ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada sekalian bahwa dalam hadis Bukhari Muslim, ya'ti syaitanu ala ahadikum, setan akan datang membisiki kepada kalian. Kemudian setan bertanya, man khalaqas samawati wal ard, coba siapa sekarang yang menciptakan langit dan bumi? Ya semua kita mengatakan Allah kan itu. Tanya lagi, coba sekarang siapa yang menciptakan daratan dan lautan? Kita mengatakan Allah. Siapa menciptakan manusia dan hewan? Kita mengatakan Allah. Nanti sampai ujungnya setan bertanya, man khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah? Tuh perhatikan. Ini setan sedang bikin kita ragu. Iya juga nanti ya. Makanya kata Rasul, ketika setan sudah bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan Allah?
Rasul mengatakan fantahi wasta'in billah wa qul amantu billah. Jika sudah sampai ke situ maka berhenti, jangan ikuti terus. Kemudian bagaimana? Mintalah tolong kepada Allah dan ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Ini setan ini, Masya Allah. Makanya ada Pak, orang yang mengaku dirinya muslim tapi dia ragu apa Allah itu ada. Ada Pak, ada yang dikisahkan, ada mahasiswa ya, dia semangat belajar di universitas gitu ya. Dia terus belajar ilmu filsafat seperti itu, mikir sampai dia Allah apa ada gitu. Sehingga dia berjilbab, dia sholat, ditanya, Mbak kok Anda berjilbab? Ya saya kan ikut umumnya manusia saja. Kenapa sholat? Lah saya kan ikut bapak ibu saya sholat. Jadi nggak ada keinginan mentaati Allah. Saya ragu Allah ada apa tidak. Coba. Itu karena apa? Bisikan setan itu. Maka manusia yang paling ragu dalam agamanya adalah orang yang belajar filsafat dan mereka meninggalkan agamanya. Maka agama Islam itu adalah agama yang meyakinkan. Makanya Bapak sekalian coba perhatikan. Orang yang belajar Islam itu semakin dipelajari semakin meyakinkan. Gitu. Ya, semakin dipelajari semakin meyakinkan, itu Islam. Tapi syaratnya belajar dari sumber aslinya. Ya, iya itu Pak. Nah, setan juga bikin ragu kepada kita dalam apa? Dalam ibadah kita. Ya, terkadang kita sholat, ya kemudian mau Allahu Akbar takbir ragu Pak. Jadi Allahu Akbar takbir bisa memikir, tadi saya kentut belum ya, wudunya batal belum ya, gitu ya. Itu semua setan itu Pak, dia ragu. Kemudian sudah sholat, kemudian di perutnya ada suara kerubuk-kerubuk. Wah ini batal enggak coba. Orang kalau tidak punya ilmunya dia ragu Pak. Bisa-bisa sepanjang sholat dia mikir, saya lanjut enggak, nulis, ngitung, lanjut, terus berarti. Tapi ragu maning, batal berarti lah. Ini sholat. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena kita belum punya ilmunya Pak. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmunya, Rasul mengatakan, ketika Rasul ditanya, Rasul, apa yang kita lakukan? Tatkala kita sedang sholat, kemudian kita dapati ada suara di perut kita dan itu meragukan. Rasul mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Kamu jangan batalkan sholatmu sampai kamu betul-betul mendapati suara, ya walaupun makprit gitu ya, suara atau ada aroma. Tangga nih. Ini sholat ini. Nah, kalau sudah itu kata Rasul batalkan. Selama belum ada suara, selama belum ada aroma, lanjutkan sholat kita. Kenapa? Karena di situ setan sedang bermain. Ngapa tadi? Bikin kita ragu. Gitu loh Pak. Jadi setan terus bikin keraguan kepada kita. Ya, dari tentang masalah ibadah kita. Sudah sholat kita ragu jumlahnya berapa? Lagi turun. Telu apa ya? Bingung kan? Telu apa-apa, telu berarti lah sholat. Itu orang kan nggak tahu ilmunya Pak. Makanya di dalam agama dijelaskan bagaimana ketika kita sholat kita ragu jumlah rakaatnya. Bagaimana? Para ulama mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Artinya apa? Kalau kita ragu 3 atau 4, berarti yang 3 yakin. Yang 4 lah itu ragu, 4 atau 3. Bagaimana? Maka bangun ibadah kita dengan yang 3. Sudah kita sholat 3, nanti sebelum salam kita sujud syahwi. Untuk apa? Untuk mengalahkan setan. Karena memang setan itu yang bikin kita ragu di situ Pak. Masya Allah ya. Nah itu semua akan kita dapatkan dengan apa? Dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Ya, semakin kita baik di dalam memahami agama, maka semakin sedikit keraguan-keraguan yang ada tadi. Makanya Masya Allah Rasul menyebutkan bahwa manusia yang paling kokoh di dalam beragama siapa? Orang yang berilmu. Bahkan mereka diintimidasi, mereka dicaci maki, mereka dimusuhi, tidak mundur sama sekali. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Muslim. Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati
dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegar ya menampakkan kebenaran. Orang yang memusuhi, orang yang menyelisihi tidak membahayakan mereka sedikit pun. Sampai kapan itu? Sampai datang urusan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, Imam siapa yang dimaksud dengan kelompok ini? Belum mengatakan illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, kalau mereka bukan ahlul ilm, orang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Insyaallah Pak. Berarti apa? Orang yang paling kokoh dalam beragama adalah orang yang paling berilmu. Nah, tadi ini manfaat ilmu agama, menghilangkan keraguan. Yang kedua kata Syekh tadi, waddaron, menghilangkan penyakit hati yang disebabkan karena syahwat. Ya. Apa syahwat itu? Seperti syahwat kepada lawan jenis. Syahwat kepada harta dunia. Syahwat kepada kekuasaan, kepemimpinan. Itu semua syahwat, Pak. Orang kalau belum punya ilmu tentang agama seakan-akan wanita tujuan hidup. Ya, dia akan bangga kalau bisa menguasai banyak wanita. Orang kalau belum tahu ilmu agama seakan-akan harta dunia sebagai tujuan hidupnya. Gimana caranya mendapatkan uang, duit, apapun caranya, gitu Pak. Orang kalau belum tahu ilmu agama yang penting mendapatkan jabatan walaupun harus nyikut kanan nyikut kiri, ya, upper cup atas upper bawah, gitu Pak. Tetapi Bapak sekalian, ketika seorang telah mengetahui ilmu agama, Masya Allah, mereka akan menjaga diri dari godaan wanita. Coba kita melihat Pak, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu beliau digoda seorang wanita Pak. Yang goda bukan sembarang orang gitu, yaitu istri apa? Menteri Pak. Menteri keuangan lagi coba. Kira-kira istrinya kurang cantik atau cantiknya pas-pasan? Nggak mungkin Pak. Mesti cantiknya pol-polan juga Pak. Lalu punya duit, ya kan gitu. Coba Nabi Yusuf alaihissalam itu dijebak wanita tersebut sudah dikunci dalam kamar berduaan. Yang ngajak wanita cantik, malah wanita yang apa? Menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Padahal Yusuf juga apa? Tertarik dengan wanita itu. Kenapa? Lelaki normal Pak. Bahkan Allah mengatakan walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Perhatikan ini. Allah mengatakan sebenarnya wanita ini sangat tertarik kepada Yusuf. Yusuf pun sangat tertarik dengan wanita itu. Tapi kata Allah, andaikan Yusuf tidak melihat ilmu dari Allah. Perhatikan. Andaikan Yusuf tidak tahu ilmu dari Allah, Yusuf akan apa? Terjerumus pada perzinahan. Ditambah lagi di kamar sudah berduaan Pak. Jajal Pak. Wong lorowan tok sing lawani ayune pul-pulan. Kelepek-kelepek bisa dengan Pak. Ya. Ditambah lagi Yusuf itu masih bujang ting-ting. Masih penasarannya tinggi. Ini rasa donat apa rasa apa nih Pak? Gitu ya, benar tinggi. Tapi subhanallah Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam saat itu. Ya, kemudian apa? Yusuf lari meninggalkan wanita itu. Ya. Subhanallah, ini apa? Karena ilmu Pak. Nah, ilmu agama ini yang akan bisa apa? Membentengi seorang dari syahwat kepada perempuan. Makanya karena tahu Pak, orang yang berilmu itu tahu Pak, akibatnya ketika orang suka main wanita Pak, nanti di hari kiamat kelak, hukuman bagi para pezina Pak, di hari kiamat ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang tadi dua macam daging. Satu daging seger yang enak sekali, satu daging yang sudah busuk dan bau sekali. Para tukang zina ini, mereka meninggalkan daging yang segar, malah milih daging yang apa tadi udah busuk Pak. Itu Pak. Kenapa? Karena akal mereka di dunia itu terbalik. Dia diberikan oleh Allah istri yang halal yang sah, diibaratkan daging yang segar, tapi mereka justru memilih wanita yang bukan hak bagi dia, tidak halal bagi dia. Sehingga itulah digambarkan dengan daging yang busuk, yang bau luar biasa. Itu ya. Itu di akhirat. Di dunia dalam Islam ada hukumannya Pak. Bagi orang yang berzina itu subhanallah, jika belum menikah,
maka mereka dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Kenapa? Ngisi-ngisi wong sedesa. Itu Pak, aslinya Pak. Dalam Islam itu Pak ya. Jadi kalau ada anak bujang, gadis kok berzina, dicambuk 100 kali di hadapan masyarakat, habis itu setahun dibuang. Ya dibuang ke Kalimantan atau ke Papua sekalian sana lah. Ya, iya setahun nggak boleh pulang Pak. Kenapa tadi? Ngisi-ngisi wong sekampung. Itu dalam Islam. Tetapi kalau sudah menikah lebih berat lagi, dirajam sampai mati Pak. Dilempari pakai batu yang tidak besar sekali, tidak kecil sekali, sedang, tepuk sampai mati Pak. Dunia akhirat mereka merasakan. Ya, orang yang tidak punya ilmu gitu Pak, kehidupan mereka seperti hewan Pak. Pokoknya kapan pingin ya wis, kayak entok nunggu Pak. Entok ya gini lawan bajik napa itu basur lewat anak wadonan bluk wis dadi pokoknya. Tapi kalau orang punya ilmu ke depan mikirnya Bapak sekalian, malu mereka melakukan seperti itu. Itu ya, syahwat berlawan jenis. Orang yang punya ilmu agama, mereka akan apa? Menahan dirinya terhadap syahwat dunia, harta dunia Pak. Orang kalau belum belajar ilmu agama, seakan-akan harta itu yang termahal. Harta itu yang paling bernilai. Padahal coba kita kalau buka Al-Quran Pak, coba ya, cari lafaz yang ada dunianya. Ya, selalu isinya menjelaskan sesuatu yang rendah, sesuatu yang murah, sesuatu yang hina. Gini ya, Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu, kata Allah. Perhiasan yang menipu Pak, menipu Pak. Dikiranya indah sekali, begitu didekati ternyata jelek sekali. Jangan dari jauh-jauh, bagus banget itu. Itu kayaknya ada jamur tumbuh lari-lari ke situ, ternyata apa? Teletong sapi gitu Pak. Itu dunia itu memang menipu. Subhanallah. Maka orang kalau belum punya ilmunya gitu Pak, ini diambil itu. Maka tadi kembali bahwa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ketika disebutkan lafaz dunia itu selalu maknanya itu rendah, hina, murah, rendahan. Karena apa? Dunia itu kan bahasa Arab, diambil dari kata dana yadnu dunyanan. Apa artinya? Terdekat, rendah, murah. Coba kita kalau buka kamus itu, makanya Allah namakan dunia dengan itu. Coba orang kalau punya ilmu agama demikian Bapak sekalian, ya dia akan melihat bahwa harta dunia itu bukan segalanya, bukan tujuan intinya. Yang ketiga, tentang keinginan orang untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Orang kalau belum punya ilmu, Pak, seakan-akan orang yang paling top adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Tapi bagi orang yang berilmu, subhanallah Bapak sekalian, justru mereka akan menghindari dari mendapatkan jabatan. Contoh dulu, Abu Bakar As-Siddiq tatkala Rasul wafat. Sahabat bingung, ini siapa yang menggantikan Rasul ya sebagai khalifah. Maka di situ terjadi apa? Rapat darurat. Itu Rasul belum dimakamkan, Pak. Yang mereka cari sekarang adalah siapa menggantikan Rasul. Ternyata apa? Di situ tidak ada seorang pun yang mau, Pak. Coba sekarang siapa yang bersedia? Enggak ada yang ngacung, Pak. Enggak ada yang kampanye. Nyong baiklah, nyong pinter kita. Dah, para sahabat enggak ada itu. Akhirnya tahu Bapak sekalian, dari sekian belas yang ikut rapat di situ, satu persatu keluar. Sudah, untuk urusan ini saya serahkan urusannya kepada si fulan. Dia keluar. Ini keluar lagi. Saya percayakan urusan ini kepada si fulan. Dia keluar. Sampai akhirnya tinggal 4 orang saat itu. Lah, dari papat dok nak metu kabeh ya orang nak pemimpin. Akhirnya Umar gini, pokoknya siapa yang keluar sekarang dia yang jadi khalifah. Waduh, gitu Pak. Saking tidak ada yang maunya. Kenapa Bapak sekalian? Karena mereka tahu bahwa kekuasaan kepemimpinan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Lihat gitu Pak. Kan gitu Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Terhadap apa? Terhadap yang dipimpinnya, Pak. Makanya Umar bin Khattab, beliau punya kebiasaan.
Kalau setiap malam kita tidur gitu Pak ya, mimpi indah. Kalau Umar tidak tidur Pak. Begitu orang pada tidur, Umar patroli ke kampung-kampung Pak. Ngapa? Ngecek rakyatnya ada yang kekurangan atau tidak. Maka didapati suatu ketika ada satu keluarga ibu-ibu, anaknya nangis sepanjang malam. Kenapa? Kelaparan Pak. Jadi ibu ini lagi ngerebus, bu, lapar bu, nggih sebentar nggih, ibu lagi masak belum matang. Coba bubuk dulu, nanti kalau udah matang dibangunin. Anaknya bangun lagi, bu, kok tambahkan sate bu, apa belum matang? Belum. Ternyata apa yang direbus? Batu Pak. Lah sepanjang tahun orang bakal amuh. Maka Umar lewat, dengar ada apa bu gitu. Ternyata kami nggak punya makanan. Subhanallah, Umar nangis saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, dengan perkara inilah yang seorang tidak mau menjadi pemimpin. Kenapa? Ketika rakyatnya kelaparan, kelak pada hari kiamat dia bertanggung jawab. Coba. Makanya orang yang menginginkan mendapatkan jabatan karena apa? Minimnya ilmu agama. Minimnya ilmu agama. Iya. Makanya apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Itu beliau yang nulis kitab Bulughul Maram, yang nulis kitab Fathul Bari gitu. Beliau berkali-kali diminta oleh pemerintah saat itu untuk menjadi hakim Pak. Tapi apa? Beliau selalu nolak terus sampai diiming-imingi, diancam saja nggak mau beliau. Akhirnya Pak, beliau luluh Pak. Dengan apa luluhnya beliau mau jadi hakim? Beliau ditanya, disampaikan oleh temannya, ya Ibnu Hajar, kalau orang seperti Anda tidak mau megang jabatan ini, jabatan penting dalam kenegaraan sebagai hakim, sehingga akan menegakkan hak, ya, akan menghalangi orang-orang yang berbuat zalim. Ini kalau Anda tidak ambil kesempatan ini, kemudian yang menjabat orang jahat, maka rusak masyarakat. Coba, begitu disampaikan tentang rakyat, tentang masyarakat, beliau ngalah, ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya. Mau beliau. Begitu berjalan, beliau pikir, aduh pusing sekali pertanggungjawabannya, mundur lagi beliau. Kenapa sekalian? Yang mereka pikir bukan gajinya Pak, tapi bagaimana tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Coba perhatikan, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada jabatan itu akan hilang ketika apa? Ketika orang yang memiliki ilmu agama. Masya Allah. Itulah ya, bahwa penyakit hati berupa keraguan, penyakit hati berupa syahwat tadi, ini akan hilang dengan apa? Ilmu agama. Masya Allah, luar biasa sekalian ya. Makanya pelajari agama baik-baik itu, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan seputar keyakinan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat kelak. Ini tambah lagi Pak. Ini ilmu seseorang terhadap hari kiamat inilah yang akan apa? Menjadikan orang tidak panjang angan-angan. Gitu ya. Orang kalau dia belum paham tentang ada akhirat itu, dia hidupnya panjang angan-angan. Tahun ini target bisa beli tanah sekian hektar. Tahun berikutnya bisa beli pulau, berikutnya beli lautan, berikutnya Indonesia dibeli sekalian itu. Itu manusia Pak. Kalau mereka tidak tahu ada akhirat Pak. Masya Allah ya. Karena manusia itu subhanallah, tamak sekali manusia itu. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Lau kanat lil insani wadiyan min dhahab, la talaba wadiyan akhar." Andaikan manusia dia punya harta berupa emas satu lembah, apa yang dia lakukan? Niscaya dia akan mencari lembah emas yang kedua. Insyaallah. 2 lembah emas dia miliki, dia kuasai. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan dia tidak pernah akan puas dengan harta dunia ini, melainkan ketika mereka mulutnya ini telah dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Masuk ke liang lahat itu. Baru saat itu terputus harapan mereka mencari dunia itu baru. Ya, yang mereka inginkan di kala itu adalah bisa beramal soleh. Itu terbalik adanya Pak.
Nah, maka kita kembali Bapak sekalian bahwa setelah manusia mati, ya, maka mereka akan hidup kembali, Pak. Jadi kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang akhir. Sudah pernah kita jelaskan di awal pembahasan bahwa fase kehidupan manusia ada berapa? 5. Fase yang belum ada atau tidak ada dulu, fase di perut ibu, fase di dunia ini sekarang. Nah, fase dunia ini adalah penentu baik buruknya fase kehidupan berikutnya di hari alam kubur atau hari kiamat. 5 ya, jadi tidak ada di perut ibu, di dunia, di alam kubur, kemudian akhirnya adalah di hari akhirat. Nah, kita sedang menjelaskan bahwa di antara kejadian pada hari kiamat kelak itu setelah dunia ini Allah hancurkan, maka Allah akan apa? Akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Ya, kemudian apa? Manusia seketika itu akan bangkit dari kuburnya. Ya, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bagaimana keadaan mereka? Rasul mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia digiring dibangkitkan pada hari kiamat menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang bulat, dan belum disunat. Dulu orang yang sendalnya berbagai macam merek, sepatunya berbagai macam merek, harga mahal-mahal, di hari itu tidak ada sendal, tidak ada sepatu. Ya, Carrefour punya, New Era punya, Neckerman punya. Begitu dibangkitkan, mereknya adalah Cekkerman itu. Cekkerman berdiri di hadapan Allah. Tidak punya pakaian sama sekali, yang dulu pakainya Masya Allah mahal-mahal. Kalau harga 100 ribu, 50 ribu enggak masuk. Di atas 1 juta misalkan. Di hari kiamat telanjang bulat, Pak. Ini menandakan bahwa harta sebanyak apapun akan kita tinggalkan. Jadi ya. Kemudian mereka berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar namanya. Berapa lamanya? Allah menyebutkan lama di padang mahsyar adalah 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di satu hari yang kadarnya adalah seperti 50.000 tahun. Subhanallah. Itu belum surga neraka, Pak. Kalau surga neraka kekal, ini baru di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, ukurannya ya 50.000 tahun. Wong kita hidup setahun di dunia dalam sengsaraan saja luar biasa. Jangan setahun lah. Kita sebulan ya puasa saja bagi orang, sebagian orang tersiksa banget, Pak ya. Madang urauli. Itu cuma sebulan tuh, Pak. Padahal kalau ada waktu mau maghrib bahagia kita. Sebagian orang itu sebagai siksaan kan gitu. Apalagi kelak di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, tentunya itu keberatan di atas keberatan. Nah, maka Bapak sekalian bahwa di hari itu tidak ada yang akan meringankan keadaan mereka kecuali amalan. Pokoknya apa? Kecuali amalan. Ya. Maka Rasul menyebutkan Bapak sekalian, di hari itu ketika hari begitu terik dan panasnya, maka manusia kepanasan. Ya jelas kepanasan. Nah, matahari didekatkan di kepala mereka. Berapa? 1 mil. Ya. Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati 'alal khalaiq kamiqdari mil. Matahari didekatkan di atas kepala manusia tinggal 1 mil. Yang kata perawi hadis beliau mengatakan wallahi ma ya'ni bil mil, demi Allah aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan mil. Apakah mil adalah jarak? Jarak sekitar berapa? 1,6 km. Sini sampai alun-alun ada? Ada ya? Andaikan itu, Pak. Alun-alun di sana mataharinya, Pak. Kita di sini. Masya Allah. Itu pun dekat sekali, Pak. Kenapa? Sekarang ini ya. Ini kalau kita buka Google itu, jarak bumi dengan matahari berapa? 154 juta kilometer. Juta loh. Itu panasnya masih kayak gini. Apalagi ini lagi musim panas banget ini. Gosong asli kita, Pak. Ya seharian berdiri nggak makan nggak minum nggak pakai baju, gosong gitu, Pak.
Ya, itu padahal jutaan kilometer itu. Nah di hari kiamat, subhanallah, ya tinggal 1 mil. Itu andaikan maknanya mil adalah jarak, atau bahkan menurut orang Arab, mil itu adalah alat yang biasa dipakai orang untuk bercelak, Pak. Pernah lihat istri pakai celak? Ya pakai pensil paling segini ya, di atas kepala kita, Pak. Ya bagaimana keadaan kita coba? Ya, bagaimana panasnya, teriknya di hari itu. Maka cobalah ya, kita kalau berpikir di hari itu, cobalah jangan selalu kita perturutkan hawa nafsu. Kalahkan hawa nafsu itu. Kalau kita sudah tahu bakal mengalami kehidupan seperti itu, coba Pak, ketika kita hendak bermaksiat kepada Allah, sudah ingat masa itu, masa yang sangat berat sekali. Itu ya. Kemudian bukan hanya itu, bahkan di hari itu manusia akan mengeluarkan keringatnya, Pak. Ya, maka Rasul menyebutkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, fayakunu nasu ala qadri a'malihim minal araq, kata beliau. Dan manusia di hari itu, ya, sesuai dengan kadar amalan mereka berupa keringat, Pak. Semua orang berkeringat saat itu. Karena kumpul, Pak, ya. Kumpul laki-laki perempuan, matahari dekat, panas luar biasa, Pak. Coba ini kalau AC dimatikan, kemudian kipas dimatikan, ya, kemudian kita buka ini atapnya, ini langsung kena matahari, itu ya, maka manusia akan berkeringat. Yang kata Rasul, keringat mereka itu macam-macam. Minhum man yakun ilal ka'bain. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Rasul saat itu sambil nunjuk ke mulut beliau. Jadi ada orang tenggelam sampai mulutnya itu apa tadi? Keringat mereka sendiri. Kenapa kok beda-beda? Ya, Rasul menyebutkan itu tergantung dengan amalan mereka. Pokoknya semua keadaan di hari kiamat yang menentukan adalah amalan kita. Semakin baik amalan kita, semakin soleh amalan kita, maka semakin sedikit keringat kita. Tetapi semakin jahat perbuatan kita, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, berbakti pada orang tua tinggalkan, bahkan kita durhaka sama mereka, ya, kemudian sama istri kita zalim, sama anak kita tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka semakin banyak apa tadi? Keringatnya di hari itu. Masya Allah, ya Ustaz, apakah di hari itu semua orang sama keadaan mereka? Ya, maka Rasul menyebutkan di sana ada beberapa manusia yang mereka tidak kepanasan. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan teduhan dari Allah. Sudah kita jelasin belum pertemuan kemarin? Belum, Pak, ya? Belum. Siapa mereka? Maka Rasul menyebutkan di antaranya ada 7 manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di hari itu orang tidak kepanasan. 7 golongan ini. Siapa mereka? 1 kata Nabi, imamun adilun, seorang imam yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Apa makna adil di situ? Kata para ulama, kriteria pemimpin yang adil ada 2. 1, ketika mereka menetapkan suatu ketetapan, yang mereka pakai adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ketetapan agama yang mereka pakai. Yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang tidak pilih kasih. Ya, mau dia teman, mau dia kerabat, maupun tidak kerabat, diberikan keadilan. Masya Allah. Ini adalah makhluk yang asing, Pak. Makhluk yang jarang ini, Pak. Ada pemimpin model seperti ini. Makanya apa? Pahalanya pun luar biasa. Di hari kiamat Allah khususkan mereka duduk di tempat yang ada teduhannya, tidak kepanasan. Ini ya, pemimpin. Kemudian yang kedua kata Rasul, syabun nasya'a fi ta'atillah. Para pemuda yang mereka tumbuh berkembang
di atas ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Kenapa kok disebutkan khusus pemuda? Karena umumnya pemuda, Pak. Umumnya pemuda ya. Siapa yang tawuran? Pemuda. Ya kan? Siapa yang suka berantem, rebutan pacar? Pemuda. Itu. Di mana-mana pemuda bikin olah itu. Ya, di sekolah SMA ini sama ini tawuran anak muda. Karena gitu, Pak. Muda itu mereka masih apa? Kalau bahasa kita cutel. Ya, jadi belum ke depan pikirannya, Pak. Darah muda itu darahnya para orang yang masih tadi itu. Belum terlalu memikirkan akibatnya. Nah, maka kok kalau ada pemuda yang umumnya mereka rusak seperti itu, mereka justru tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah, ini pemuda spesial. Pemuda yang Allah janjikan mendapatkan apa tadi? Naungan di hari kiamat. Ini pun sangat jarang, Pak. Coba ya, kita kalau misalkan di masyarakat, lihat coba anak SMP SMA yang sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nyaris dari mungkin 300 remaja di tempat itu, paling 1 atau 2, kadang malah nggak ada sama sekali, Pak. Saking jarangnya pemuda yang seperti ini tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Makanya apa? Subhanallah. Allah ini memberikan kekhususan kepada para pemuda ini. Tapi Bapak sekalian, bahwa munculnya pemuda seperti ini itu tidak tiba-tiba. Ya, melainkan apa? Karena pendidikan orang tua yang pas di situ. Pendidikan orang tua yang ngarah kepada itu, Pak. Makanya apa? Kalau kita perhatikan pendidikan Rasul kepada putra-putri beliau, yaitu apa? Didik sejak dini, Pak. Contoh, Rasul punya cucu, Pak. Cucu Hasan dan Husain, putranya Fatimah. Itu ketika Rasul sholat ke masjid digendong, Pak, di bawah. Walaupun kadang-kadangnya ganggu sedikit, anak kecil, Pak, ya. Bahkan suatu ketika tatkala Rasul sedang sholat jadi imam, Pak, sujudnya lama sekali. Sampai ada sahabat khawatir, jangan-jangan Rasul tertimpa apa-apa. Dia angkat kepalanya, Rasul masih sujud gitu. Begitu selesai sholat, sahabat bertanya, Rasul, kenapa tadi jenengan kok lama sekali sujudnya? Rasul mengatakan, iya, karena tadi cucu saya naik di punggung saya. Dan saya tidak mau memberhentikan cucu saya dari kesenangannya. Berarti kan begitu cucunya turun, Rasul baru duduk. Subhanallah. Itu ya, dalam kondisi sholat pun beliau tetap membiarkan cucunya naik di punggung beliau. Kan gitu. Lah, kemudian apa? Kalau anak kecil biasa dibawa bapaknya ke masjid, dia senang dengan masjid, Pak. Akhirnya dia lama-lama apal azan, ya kan? Yang keluar di rumah, Allahu Akbar, gitu. Kadang-kadang ya mereka ke tembok, ini nggak ada apa-apa di sini. Nah, jadi cak-caknya ada apa? Ada saklar gitu ya. Lagi ngapain? Azan. Iya, itu kalau anak biasa bawa ke masjid, Pak. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, kenapa? Mau bapak orang masjid, bapak ke? Yang ngerti ini apa bapak ke? Gaple iki, Masya Allah, tangi turu gaple, Arab turu gaple, balik kerja nendang bojone. Lah gitu. Anaknya ikut, Pak. Masya Allah. Itu ya, coba Pak sekalian. Maka dari sekarang kalau kita pingin punya anak seperti itu, dari sekarang. Ustadz, untungnya sih apa? Punya anak yang ahli ibadah, punya anak yang soleh. Ini kadang-kadang kita belum paham, Pak. Apa sih untungnya? Mesantren tonton ada tok, gitu Pak ya. Balik pesantren orang bisa kerja. Kadang-kadang gitu, Pak. Itu keliru, Pak. Orang tua, subhanallah Bapak sekalian, memiliki anak yang soleh itu. Anak soleh itu apa sih? Adalah anak yang membanggakan, mengembirakan orang tuanya di dunia dan di hari kiamat. Bagi orang beriman, tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada dia mendapati anaknya sedang mentaati Allah. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri belum pernah mengatakan, kata beliau, ma syai'un asarra li abdil mu'min min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan bagi pandangan orang beriman daripada dia melihat anaknya, cucunya, temannya, saudaranya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kata beliau, tidak ada kebahagiaan
yang melebihi bagi orang beriman kecuali mendapati anaknya sedang mentaati Allah. Coba Pak, jenengan Pak, andaikan Pak ya, dan semoga terjadi, semoga jenengan bangun jam 3 malam Pak, pengen ke kamar mandi, nah Pak melilit wetenge Pak, tiba-tiba kita mendapati putra kita, putri kita di musola rumah sedang berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Kedengeran Pak, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah bapak ibuku. Ya Allah rahmatilah saya dan bapak ibuku sebagaimana dulu mereka menyayangi saya di waktu kecil. Andaikan itu kita dapati Pak, bagaimana perasaan orang tua? Kita bukan sekedar senyum Pak, saking bahagianya sampai nangis kita. Coba anak kita tuh mendoakan kita loh. Kita bangun tidur ya, baru mimpi anak kita mendoakan kita. Bisa terbayang nggak? Andaikan kelak kita sudah mati dalam kubur terbujur menjadi tengkorak, anak-anak kita mendoakan kita setiap hari. Itu kebahagiaan yang hakiki Bapak sekalian. Itu baru di dunia Pak, Masya Allah. Kita punya anak yang soleh, subhanallah. Dia tidak pernah ngerepoti orang lain Pak. Dia dengar bahwa putranya, alhamdulillah Bu, terima kasih ya putra jenengan kemarin datang ke rumah saya ngasih uang zakat, subhanallah. Bu, kemarin masya Allah putra jenengan datang ke rumah saya ngapain? Ngasih nasihat. Saya lagi gundah sekali, saya lagi ragu sekali, takut sekali. Kemudian kasih nasihat, kemudian hati kami tenang kembali, subhanallah. Coba kalau andikan kita punya anak tiba-tiba ditelepon Pak Pol kali dekat Polsek. Mohon maaf Pak, Bapak mohon segera ke Polsek. Kenapa Pak? Dilihat dulu anaknya dikerangkeng, masuk ke sel coba. Nangis apa nangis Pak? Nangis Pak. Iya kan? Iya. Ditelepon sama Pak RT. Nusa Pak ke rumah saya, kenapa? Anak Bapak lagi teler. Gak sadarkan diri, coba perhatikan. Iya kan? Iya. Dan saya pernah ngalami ada jamaah pengajian gitu. Kakaknya sangat berterima kasih kepada pengajian kita. Kenapa? Karena dulu adiknya berkali-kali. Ini kakaknya, Mas ini kesini Pak, kenapa? Aldi ini ketarin di jalan gitu. Begitu sekarang ketemunya di mana? Di masjid lagi ngaji, di masjid lagi sholat. Masya Allah gitu Pak. Karena senang, kakaknya senang ya. Apalagi orang tuanya itu loh Pak. Itu baru di dunia Pak. Luar biasa bahagianya punya anak soleh itu. Ya, orang tua lagi membutuhkan sesuatu tidak nunggu disuruh Pak. Anak langsung berangkat, Pak, perlu bantuan saya. Masya Allah. Bagaimana di hari kiamat kelak Pak? Di hari kiamat orang yang paling berbahagia itu bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Tapi Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, kata beliau, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasahu walidayhi tajan yaumal qiyamati dhauhu ahsan min dha'i syams. Kata Rasul, barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, maka kelak pada hari kiamat dia akan memakaikan kepada bapak ibunya mahkota di hari kiamat Pak. Kalau di dunia mahkota yang memakai siapa Pak? Raja dan ratu. Tapi di hari kiamat tidak berlaku. Justru mahkota ini yang memakainya adalah bapak dan ibu yang punya anak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang kata Rasul bahwa cahayanya itu lebih baik daripada cahaya matahari. Coba di hari itu subhanallah Pak, manusia yang paling berbahagia. Makanya Bapak sekalian, Masya Allah, ketika di surga nanti, Rasul pernah cerita Pak, ada seorang bapak, dia kaget dengan pencapaian dia di dalam surga dalam tingkatan yang tinggi sekali. Tapi dia, kalau bahasa kita, sampaikan kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan saya ini? Saya kan amalannya sedikit sekali, dosa juga banyak, kok bisa masuk surga dalam tingkatan yang sangat tinggi? Apa kata Allah? Allah mengatakan bistighfari waladika lah, disebabkan karena istighfar yang dilakukan putra-putrimu kepada Anda. Masya Allah, ketika bapak ibunya sudah berada di alam kuburnya, sudah tidak lagi bisa beramal soleh, tidak bisa lagi menggugurkan dosa-dosanya, ternyata anak-anaknya yang soleh terus mendapatkan orang tua. Akhirnya apa? Orang tuanya diampunkan dosanya dan ditambahkan pahala anak soleh tadi. Allah naikkan dalam derajat surga yang sangat tinggi. Coba Pak, siapa yang paling berbahagia? Orang tua yang punya anak yang soleh tadi. Masya Allah. Maka di sini ya, bahwa orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah para pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai di sini sebelum saya lanjutkan Pak, ada pertanyaan. Monggo, Ustaz kurang paham, nah boleh nanya. Atau Ustaz orang cocok, sampaikan saja Pak. Oh, jauh di nombor disimpan dalam hati, sampaikan Pak. Oke? Insya Allah kalau saya menyampaikan salah, saya akan ralat Pak. Yang penting jangan pakai dalil gitu. Ya jangan orang dalil orang nurut Ustaz. Nah, kita ngaji dalil Pak. Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Pak? Masih ada waktu sekitar 9 menit ke depan. Ya. Iya, karena saya berapa kali pengajian diprotes sama jamaah, Ustaz. Ngaji itu dikasih sesi tanya jawab gitu ya. Sekarang tabuga sekarang. Iya, barangkali bisa jawab. Monggo Mas, aman nggih? Enggak ada pertanyaan? Nah, Masya Allah. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan sama Ustaz untuk menjadi kita lebih tenang, kita harus tahu ilmu agamanya. Betul. Apapun untuk mencari itu kita tahu ilmu agama. Yang tadi tanyakan dan untuk mencari ketenangan ini ilmu agama yang seperti apa? Masya Allah. Iya, ilmu agama seperti apa? Jadi ilmu agama luas sekali Pak. Ya, intinya Bapak, ilmu agama apa sumbernya sih? Ilmu agama sumbernya adalah kata ulama gini, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu agama itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan, itu Pak. Jadi kita harus tahu dulu ilmu agama seperti apa. Menurut saya ya, kadang-kadang ada orang isi pengajian tapi sepanjang ngaji itu nggak satu ayat pun keluar, tidak satu hadis pun keluar. Nah itu nggak tahu dari mana gitu kan. Nah, kita harus kerusutkan dulu sekarang. Yang dimasukkan ilmu agama itu apa? Kalau kata para ulama, ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Gitu Pak. Terus materinya apa? Intinya Bapak sekalian, bahwa semua ilmu agama itu menenangkan hati. Bahkan mempelajarinya saja akan menenangkan. Rasul pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, kata beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Artinya tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah. Untuk apa? Mereka membacakan Al-Qur'an ya, dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, kecuali apa? Satu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman jiwa Pak. Sekedar kita duduk di majelis ilmu Pak seperti ini, Al-Quran dibacakan, hadis Nabi dibacakan, ini menenangkan Pak. Karena apa? Karena memang majelis ilmu itu, yang kedua kata Rasul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dilingkupi dengan rahmat kasih sayang Allah di situ Pak. Karena saking banyaknya rahmatnya Allah di majelis ilmu, sampai para malaikat apa ikut datang di situ Pak. Tidaklah malaikat mereka meninggalkan singgasana mereka di langit, kemudian singgah di suatu tempat, melainkan karena tempat itu jauh lebih banyak keberkahannya di situ. Malaikat meninggalkan tempat di langit, turun ke bumi untuk apa? Untuk ikut mendengarkan pengajian. Insyaallah ya. Nah, itu sekedar duduknya saja kita sudah mendapatkan ketenangan Pak, mendapatkan ketenteraman. Kemudian hasil daripada ilmu, contoh Pak, orang kalau mencari dunia Pak, kita mencari duit ya, aduh duitnya kok gak dapat banyak, kurang gitu Pak. Kenapa kita merasa kurang? Karena minimnya ilmu. Karena ternyata Bapak sekalian, harta itu kita dapat bukan karena ngoyoknya kita Pak. Ingat, harta kita dapat itu bukan karena ngoyoknya kita itu, kalau kita banting tulang, tidak. Rasul pernah menyebutkan gimana sih agar kita mendapatkan dunia yang datang kepada kita. Rasul mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatun. Coba kata Rasul, barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, Allah akan kumpulkan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, dia merasa cukup. Dan yang keempat, dan harta dunia akan mendatangi dia dalam keadaan harta itu merendahkan diri kepadanya, jika tujuan hidupnya akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu
faraqallahu syamlahu wa ja'alal faqra baina ainihi wa la ya'tihi dunya illa kama kutiba lahu. Siapa yang dia dunia menjadi tujuan hidupnya, Allah akan cerai beraikan, Allah persulit segala urusannya, Allah menjadikan kemiskinan di hadapan matanya, dan harta dunia ini tidak mendatangi dia melainkan sekedar apa yang Allah tetapkan untuknya. Coba ini, orang kalau punya ilmu tenang hidupnya kan. Kita berusaha sudah, kapan waktunya sholat, kerja, sholat, gitu Pak. Awas, ini Allah larang, jangan kita ambil. Itu Pak, enak hidupnya kan, bahagia hidupnya. Hari ini tidak mendapatkan seperti harapan, ya nggak apa-apa, Bang. Allah yang mentakdirkan kok. Coba, bagaimana tidak tenang hidup kita? Kita punya cita-cita, punya harapan, kemudian kita tidak mendapatkan, ya nggak apa-apa, Bang. Allah yang mentakdirkan. Insya Allah di balik kegagalan ini ada kebaikan. Gitu Pak. Ketika kita mencari harta, mencari apa yang kita cari, kemudian kita mendapatkan seperti tidak inginkan, kita tidak sombong. Kenapa? Toh ini karena kemudahan Allah, nikmat dari Allah, bukan karena kepandaian saya. Nggak sombong kan? Hidupnya tenang. Itu ya, ilmu agama mempelajarinya mendatangkan ketenangan, sudah mempelajarinya pun akan semakin tenang gitu Pak. Itu Pak ya, ilmu apa semua Pak? Nah tentunya di situ ada ilmu yang terpentingnya, seperti ilmu tentang akidah. Ini kita sedang bahas akidah ini, keyakinan terhadap hari kiamat, tentang ibadah-ibadah kita, tentang akhlak kita, tentang muamalah kita. Gitu intinya, bahwa ilmu agama semakin dipelajari di bab manapun akan menenangkan hati Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustaz, tak orang percaya lah, perlu dicoba Pak. Kenapa? Kalau kata ulama gini Pak, ulama itu orang yang sudah menghabiskan umur waktunya untuk ilmu. Ini kata para ulama. Ini masih ada 2 menit ya, cukup ini. Para ulama mengatakan dalam bait syair, lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaihi la jalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja, andaikan putra raja, mereka mengetahui apa yang ada pada kami berupa ketenangan, kelapangan, kebahagiaan hidup, apa yang mereka lakukan? Niscaya mereka akan merampas dari kita dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Andaikan mereka tahu Pak, andaikan presiden tahu bagaimana ketenangan hidupnya orang yang belajar ilmu agama, andaikan para pejabat-pejabat mereka tahu bagaimana nikmatnya, lapangnya hidup orang yang belajar ilmu agama, mereka akan merampas dari kita. Tapi apa? Mereka tidak tahu Pak. Iyalah, orang gimana lagi sekarang? Ya, kita bekerja sudah apa? Ditentukan Allah. Kita bekerja dengan cara yang benar, sudah dengan kesemangatan, keseriusan. Kalau ada larangan Allah, tinggalkan, sudah. Hasil tidak akan pernah melampaui dari apa yang Allah tetapkan. Gitu kan? Tenang hidupnya, Masya Allah. Makanya nggak ada orang beriman baik stres, nggak ada Pak. Apalagi gantung diri, nggak ada Pak. Makanya andikan setiap orang imannya baik, insya Allah Pak, habis pemilu rumah sakit jiwa kosong itu Pak. Iya kan, kita sekarang berita itu, rumah sakit ini, rumah sakit jiwa menyiapkan sekian ratus kamar. Kenapa ini? Bakal banyak orang stres ini gitu Pak. Kan gitu Pak. Setiap 5 tahun sekali Pak, kita menghadapi fenomena orang stres dadakan. Kenapa terjadi? Karena itu Pak. Berarti mereka tidak tenang hidupnya Pak. Ada nggak sekarang orang belajar ilmu agama dengan benar stres? Nggak ada. Yang kelihatan malah dulu dari tukang mabuk, sekarang Masya Allah disakiti orang senyum, hidupnya bahagia. Subhanallah Pak. Walaupun gue punya duit bisa senyum, bayangkan Pak, orang duit bisa guyu. Masya Allah, itulah Pak. Punya istri nggak cantik banget tapi bahagia luar biasa. Kan gitu Pak. Itulah, itu hanya terjadi pada orang yang memahami agama dengan baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Jam 8 ini ngelocok semenit nih Pak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. PR untuk bulan depan kita masih menjelaskan ini ya. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.